Pemirsa, di bulan Ramadan kali ini, bioskop Indonesia akan kehadiran film baru. Film religi romansa bertajuk Dua Surga Dalam Cintaku. Film ini adaptasi dari novel karya wartawan senior, yaitu almarhum Atto Al-Rahman, dan akan tayang pada tanggal 21 Maret 2024. Film ini mengisahkan tentang cinta segitiga. Dan penasaran kan pastinya? Saat ini telah hadir bersama kami, tim dan juga pemeran Dua Surga Dalam Cintaku. Ya, itu ada Bunda Ety Said Al-Qadri sebagai produser eksekutif. Halo Bunda. Kemudian ada El Elis, penyanyi original soundtrack film Dua Surga Dalam Cintaku. Iya. Terus juga ada pemerannya, yaitu Yuki Kato. Ya, hai semuanya. Saya berperan sebagai Zilka. Ya, ini pertanyaan pertama ke Bunda Ety dulu ini. Ini film ini sangat emosional ya bagi Bunda Ety. Ini bisa diceritain mengapa film ini istimewa ini Bunda? Film ini panjang perjalanannya, jadi mungkin penuh banyak dramanya tuh nggak hanya di dalam cerita filmnya, tapi di belakangnya itu memang penuh dengan drama juga, yaitu dengan diawali kita mau syuting film ini, kita semua, terutama saya secara pribadi kehilangan sosok suami yang luar biasa, yaitu tadi wartawan senior kita yang jadi penulis juga sekaligus jadi eksekutif produser juga di film Dua Surga Dalam Cintaku ini. Jadi beliau waktu itu wafat di tanggal 12 Oktober, sementara kita syuting di 2 November. Jadi kebayang saya tiba-tiba harus mengemban amanah menggantikan posisi almarhum untuk menjadi mengomandani film ini sampai jadi seperti itu. Jadi penuh dengan kedukaan gitu dari awalnya. Jadi ya bersyukur sampai saat ini bisa sampai di titik saat ini gitu. Kemudian untuk Kak Yuki nih, banyak yang penasaran nih Kak dengan memerankan sosok Zilka ini seperti apa penggambaran karakternya ini? Penggambaran karakternya, justru sosok Zilka ini tuh menggambarkan bahwa setiap manusia itu memang diperbolehkan dan gak apa-apa mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup gitu loh. Mengulang apa yang kayak memulai lembaran baru itu tuh ya memang seharusnya manusia kayak gitu. Kemudian tantangan Kak Yuki ini untuk karakter Zilka ini apa sih? Tantangannya di sini karakternya lebih dewasa daripada peran-peran yang aku pernah mainkan. Terus juga di sini romansnya, maksudnya dalam cerita percintaannya juga jauh lebih dewasa, lebih complicated juga gitu. Tapi dengan cerita di Dua Surga Dalam Cintaku ini banyak yang aku bisa pelajarin gitu. Kenapa ada certain individu yang bisa melakukan hal kayak gini. Kemudian untuk Kak El Elis nih, ini kan lebih fokus ke musik religi nih ya. Ini bisa diceritakan nggak perjalanan karirnya ini gimana nih? Perjalanan karir sebenarnya mengenal musik religi udah dari kecil karena basically almarhum ayahku adalah musisi gambus. Jadi telingaku sudah terbiasa mendengar lagu-lagu Islami, sholawat dan lain sebagainya. Meskipun dalam perjalanan itu saya nggak langsung masuk ke religi, tapi di pop dulu, di jazz dulu gitu. Baru kemudian tahun 2018 tuh fokus di religi, tergabung dalam grup musik Debu asal Amerika selama 2 tahun, lalu gabung di Sabian Gambus juga. Tapi menulis lagu itu sudah sejak SMA, menulis lagu religi. Jadi memang sudah hobi menulis lagu sejak SMA. Dan ini adalah soundtrack pertama yang saya bikin untuk film Dua Surga Dalam Cintaku. Nah, berjalan dari situ ya udah akhirnya terbentuk sebagai penyanyi religi, meskipun di belakang layar saya penyanyi jazz, penyanyi pop gitu. Tapi ada spiritual yang tidak bisa didapatkan dari menyanyi jazz, dari menyanyi pop biasa gitu. Mungkin karena ada pesan yang disampaikan lewat religi yang itu tidak ada di jazz. Tapi challenge saya adalah bagaimana membuat lagu religi ini tidak seperti religi. Jadi fokusnya sekarang di penyanyi religi, tapi mencoba untuk membawa nuansa baru dalam musik religi. Jadi nggak harus mellow dan sebagainya. Kecuali case untuk membuat soundtrack film ya. Kalau soundtrack film kan udah by request aja gitu. Itu pun ini lumayan butuh waktu sekitar seminggu dan saya harus baca 2 kali skripnya untuk dapat poin inti dari film itu sendiri dan menjadi sebuah lagu yang menceritakan tentang isi filmnya gitu.
Ya kemudian ini kan beda ya dibandingkan religi lain yang memang by request nih. Ini jadi tantangannya apa nih dalam soundtrack Dua Surga Dalam Cinta? Tantangannya menuangkan menginterpretasikan lirik kalimat dalam sebuah lagu itu kan berbeda. Kalau kita baca skrip itu baca dialog, nggak mungkin dong aku ngasih potongan dialog untuk lirik sebuah lagu. Berarti kan aku harus merubah bahasa dialog itu ke dalam bahasa puitis, ke dalam bahasa lirik lagu yang itu harus mencakup keseluruhan isi lagunya. Jadi harus banyak literasi untuk menuangkan itu gitu loh. Kemudian Bunda Eti, ini film Dua Surga Dalam Cintaku ini sebenarnya apa sih yang disampaikan ini di film ini? Mungkin kalau dari judulnya kan orang sudah bisa lihat ya, ada dua surga dalam cinta. Berarti ada dua kisah cinta di dalamnya. Kemudian dari poster film pun juga sudah ramai, banyak orang yang membahas itu gitu. Tapi pada dasarnya sih intinya di film ini kita tadi hampir sama dengan sampaikan dengan Kak Yuki tadi. Cuma saya menambahkan bahwa ada pesan atau nilai keikhlasan di dalam kehidupan percintaan setiap manusia gitu. Jadi ada kalanya kita menghadapi suatu kondisi, suatu situasi yang mau tidak mau kita harus menerima itu. Ya mau tidak mau kita harus ikhlas menjalani itu. Nah seperti apa nanti ya silakan ditonton saja nanti filmnya untuk lebih lanjut. Untuk Kak Yuki nih, ini buat meranin Zilka ini apa yang akhirnya membedakan sama peran-peran sebelumnya ini Kak nih? Yang jadi ya udah gitu kan juga syutingnya di Mekah Madinah. Ini kesannya gimana nih? Kesannya sangat nano-nano karena menyenangkan dari segi lokasi karena di Indonesia dan juga dikasih kesempatan juga sekalian bekerja sambil kita ke Tanah Suci. Terus habis itu juga dari segi kan syuting itu kan kita kayak kerja kelompok ya. Jadi emang kita ada banyak diskusi gimana cara membawakannya supaya Zilka ini tidak terkesannya monoton seperti gambaran-gambaran hati yang kedua gitu loh. Jadi itu juga yang banyak yang aku brainstorm sama sutradaranya Mas Kiki, terus juga sama pemain-pemain yang lain dan juga ada acting coach kita. Jadi kayak dari kerja kelompok itulah kayak akhirnya aku bisa narrow down mengerucutkan kayak oke, arahnya mau begini, Zilka berarti seperti ini pembawaannya dan tujuannya Zilka atau kayak dasarnya Zilka tuh seperti apa gitu. Dari Kak Yuki meranin Zilka nih, pelajaran apa yang Kak Yuki dapat? Pelajaran Iya, ya? pelajaran. Oh my God. Apa ya, Bo? Langsung kayak mikir nih. Pembelajaran yang bisa aku dapat itu sih sebetulnya kalau dari sudut pandangnya Zilka ya, justru Zilka tuh banyak mendapatkan pembelajaran hidup dari kisah cintanya Arham dan juga Husna. Sebetulnya situ, karena Zilka ini konteksnya kan dia mau menjadi individu yang lebih baik gitu. Tidak hanya duniawi aja, tapi juga di afterlife. Jadi belajar tentang mengikhlaskan, terus rasa cinta, rasa sayang, tentang apakah cinta emang harus dimiliki atau tidak. Itu justru Zilka itu banyak melihat ke Husna dan juga Arham yang diperankan oleh Alif Ali dan juga Keira Sabira gitu. Ya kemudian Bunda nih, pesan apa dan apa harapannya kepada penonton nih nantinya? Ya, untuk para penonton tahun ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan ini ada suatu film di mana film ini banyak memberikan edukasi terutama untuk kita semua. Jadi yuk di bulan puasa mari kita sama-sama ke bioskop, insya Allah tidak membatalkan puasa karena yang ditonton adalah film religi. Nonton nanti tanggal mulai dari 21 Maret 2024. Kalau dari Kak Yuki gimana nih, pesan apa dan harapannya apa nih untuk penonton? Harapannya semoga penonton bisa terhibur sama film Dua Surga Dalam Cintaku, bisa juga mendapatkan makna-makna gitu yang bisa diterapkan dalam hidup, makna-makna yang positif ya guys ya. Terus juga pastinya penonton support selalu sama film-film Indonesia. Kalau dari Kak Elis, pesan dan harapannya kepada penonton gimana nih? Harapannya pasti dong, lagunya pengen trending, filmnya pengen trending, dan juga film
karya aku bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Otomatis kalau filmnya trending, lagunya trending juga, itu satu kesatuan ya. Dan semoga banyak penontonnya, dan juga ini tidak menjadi film soundtrack pertama untuk saya. Semoga ada soundtrack film selanjutnya. Baik, terima kasih Bunda Eti, Yuki Kato, dan El Elis Terima untuk kasih, diskusinya. sama-sama. Ya pemirsa makin penasaran kan gimana nih film Dua Surga Dalam Cintaku. Dan demikian dialog saya bersama tim dan pemeran film Dua Surga Dalam Cintaku.